Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Mas Aki. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat kayak gitu aja ya. Ya, biar kompak. 1 2 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk pada pertemuan kali ini yaitu di bab 3 kita nanti akan belajar tentang menjaga kelestarian lingkungan. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mereview pembelajaran yang telah lewat. Kemarin waktu di bab 2 itu ada materi tentang berpikir positif, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Coba Pak Guru pengen tahu apa saja atau ada beberapa istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang disenangi. Antara lain apa saja, Mas Zuhrub? Ya, musibah, azab. Ya, Mbak Lulu coba bacakan bala itu apa? Ya, betul sekali. Oke, untuk pembelajaran hari ini, menjaga kelestarian lingkungan, tujuan pembelajaran pada kali ini coba dibaca bareng-bareng. 1, menganalisis fenomena kerusakan. Ya, nomor 2. Itu nomor 1 semuanya ya. Ya. Identifikasi ciri-ciri perilaku munafik yang merusak tanaman dan ternak lingkungan. Oke, itu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, coba kita amati dan renungkan ilustrasi berikut. Mana yang menunjukkan cinta terhadap lingkungan? Ya. Kalau berarti sebelah kiri ya. Itu berarti ada orang lagi ngapain itu? Reboisasi. Ya, betul. Tujuan ya, reboisasi. Dan yang sebelah kanan itu adalah sebabnya adalah pembalakan liar ya. Penebangan liar di tahun 2025 di Kalimantan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh atau foto diambil dari satelit. Nggak tahu yang ambil siapa ya. Tapi Pak Guru dapat dari Google ya. Ini perubahan hutan Kalimantan di tahun 2010. Tuh, itu masih hijau ya. Dan di tahun 2024 itu banyak yang putih ya, yang merah, hijaunya berkurang. Nah, beginilah kondisi hutan Kalimantan Barat ya pada tahun 2024. Ini menandakan berarti banyak terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi di Quran surat Ar-Rum, yaitu kerusakan alam di bumi.
Kita perhatikan ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi semua kerusakan ya telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kemudian di ayat berikutnya katakanlah wahai Nabi Muhammad berpergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Dari penjelasan ayat ini, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan atau di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemudian kemarau yang berkepanjangan yang menyengsarakan manusia. Jadi akibat daripada kerusakan bumi ini, alam pun cuaca tidak bisa ditentukan. Maksudnya tidak menentu. Artinya kalau dulu kan masih bisa diprediksi. Artinya kalau bulan Januari biasanya apa gitu. Kemudian Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Namun demikian, Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan sebagian dari akibat perilaku mereka. Jadi Allah memberikan kemungkinan bahwasanya nanti pada saatnya itu akan sadar. Ya. Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang pada saat ini itu juga dahulu pernah terjadi. Ini ayat ini mengingatkan kita atau mengingatkan kita agar kita itu merenung dan juga merenungkan kejadian yang telah dilakukan orang-orang musyrik pada masa lalu. Kemudian yang selanjutnya perilaku orang munafik terhadap alam. Dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadatul 'izzatu bil itsmi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Nabi Muhammad dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan hewan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Dan ayat 206, apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi, maka cukuplah balasan baginya, yaitu neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Nah, penjelasannya adalah ayat tersebut menjelaskan perangai atau perilaku orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata, ucapan mereka sangat menarik, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Jadi sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik adalah idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Jadi apabila dia berkata, dia berdosa, kemudian apabila dia berjanji, dia mengingkari, kemudian apabila dipercaya dia berkhianat. Hutan-hutan dan lain sebagainya. Dan
Selanjutnya bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam pelestarian alam. Terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian. Jadi dohirnya dia peduli dengan dengan lingkungan, tapi aslinya dia itu malah merusak. Nanti orang-orang yang seperti ini adalah balasannya adalah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Nah, demikian penjelasan dari Pak Guru ya. Apa yang tadi disampaikan Pak Guru mudah-mudahan bisa dimengerti. Coba nanti kita akan kerja kelompok ya. Nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, yang putra dan yang putri. Kelompok 1 tadi kelompok putri ya. Kemudian yang putra kelompok 2. Coba itu ada tema masalahnya yaitu sampah plastik di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, apa penyebab banyak sampah plastik di sekolah? Kemudian apa dampaknya bagi lingkungan dan bagaimana solusi untuk mengatasi sampah tersebut? Kemudian kelompok 2, kurangnya tanaman hijau di lingkungan sekolah. Mengapa tanaman penting bagi lingkungan? Apa akibat jika lingkungan kurang tanaman? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan? Coba kalian nanti kerja kelompok dan setelah selesai nanti dipresentasikan. Ada yang mewakili ya satu-satu untuk mempresentasikan. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit. Cukup nggak 5 menit? Cukup. Ya, oke, silakan. Ayo. Penyebabnya harusnya bawa wadah makannya sendiri tambahan lingkungan jadi kotor debu ya benar. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah ya? Sudah? Oke. Dimohon untuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Ya, Mbak Amel atau siapa? Mbak Opi, Mbak Opi. Mbak Opi jagoan kita. Apa Mbak Asti, Mbak Asti? Ya, tinggal dibaca aja, tinggal dibaca. Di depan loh, kan presentasi di depan. Berdua ya Pak? Ya, silakan untuk nemenin. Kalau ini semua soalnya berdua. Ya, berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelompok ini akan membacakan hasil diskusi kami tentang tema masalah sampah plastik di lingkungan sekolah. Pertanyaannya ada di sebelah sini, bisa dilihat dan kita akan bacakan. Yang pertama, apa penyebab banyak sampah plastik di sekolah? Penyebabnya adalah 1. Kurangnya kesadaran siswa. Lalu yang kedua, tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan. Ya, bagus. Terus dampaknya? Nah, pertanyaan kedua, apa dampaknya bagi lingkungan? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Yang kedua, menimbulkan bau tidak sedap. Lalu yang terakhir, menyebabkan banjir karena saluran air tersumbat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana solusi untuk mengatasi adanya sampah plastik di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyediakan tempat sampah. Yang kedua, mengadakan piket kebersihan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Yang terakhir, mengadakan kegiatan daur ulang sampah.
Ya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selanjutnya kelompok 2. Mas Zaki, Mas Sukruk. Jadi ya, punya teman ya? Temenin dong, temenin. Ya, kelompok 2 ini akan mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kelompok 2 dan yang mewakili untuk menjelaskan tugas kelompok yang Kelihatan. kurangnya tanaman hijau di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu mengapa tanaman penting bagi lingkungan. Nggak tahu. Apa yuk? Karena Jawabannya adalah karena menghasilkan oksigen dan membuat udara sejuk serta menjaga keindahan lingkungan. iya, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya akibatnya apa Mas Zaki? Akibatnya yaitu karena kurangnya udara menjadi panas, yaitu lingkungan rasa gersang dan berkurangnya udara bersih. Ya, terus cara menjaga lingkungannya. Cara menjaga kelestarian lingkungan dengan pemberdayaan yaitu cara melakukannya yaitu dengan menanam pohon dan bunga, merawat tanaman secara rutin, membuat taman sekolah dan melakukan kerja bakti atau penghijauan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk Mas Zaki. Oke. Demikian tadi presentasi dari teman-teman kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama Allah itu melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian arti daripada fasad artinya kerusakan dalam pengertian yang lebih luas. Fasad mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani. Kemudian fasad dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat atau bid'ah atau syirik. Kemudian tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging ya, penebangan liar. Kemudian menggunakan pupuk kimia yang berlebihan termasuk dan juga pembakaran hutan. Itu tindakan merusak tanaman. Dan yang terakhir, tindakan merusak tanaman adalah dengan melakukan perzinaan. Tindakan merusak keturunan ya, mohon maaf. Tindakan merusak keturunan. Naudzubillah min dzalik. Dan juga penyelewengan orientasi seksual lainnya seperti homoseksual ataupun lesbian. Naudzubillah min dzalik. Semoga pertemuan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan untuk kedepannya kalian bisa lebih rajin lagi dalam belajar. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.